Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mencoba membahas mengenai ukuran pemusatan data, ukuran pemusatan data, dimana seperti kita ketahui bahwa ukuran pemusatan data ini terdiri dari 3, yaitu rata-rata atau mean, kemudian modus, kemudian median. Apa sebenarnya ukuran pemusatan data ini? Coba kita lihat presentasi berikut. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang terletak di sekitar pusat data yang dapat mewakili karakteristik tertentu dari data tersebut. Nah, dari pengertian ini, maka kita dapat menentukan atau menduga nilai ukuran pemusatan data berdasarkan tabel data yang telah disajikan dalam distribusi frekuensi misalnya. Nah, bagaimana cara menentukan ukuran pemusatan dari data yang telah disajikan dalam daftar distribusi frekuensi? Inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada kali ini. Baik, seperti yang telah saya paparkan tadi, yang telah saya coba jelaskan bahwa ada 3 ukuran pemusatan, yaitu rata-rata atau mean. Jadi rata-rata ini ada 2, bisa berupa rata-rata sampel yang simbolnya adalah X bar, dan juga bisa berupa rata-rata populasi, mu, simbolnya mu atau notasi mu. Kemudian ukuran pemusatan yang kedua adalah nilai tengah. Nilai tengah adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah data setelah data diurutkan. Jadi jika ada sejumlah data, maka ketika data diurutkan, maka median adalah nilai yang berada di tengah-tengah. Kemudian ukuran pemusatan data yang ketiga adalah modus. Nah, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi ciri-ciri modus itu bisa dilihat dari frekuensinya. Jadi jika data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka kelas yang paling tinggi frekuensinya, maka disanalah kemungkinan terletak nilai modusnya. Nah, selanjutnya, bagaimana kita menghitung nilai ukuran pemusatan data ini? Sebetulnya sangat sederhana, Mari kita lihat, yang pertama adalah menghitung rata-rata atau mean. Menghitung rata-rata atau mean pada daftar distribusi frekuensi atau data yang disajikan dalam distribusi frekuensi itu ada 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan hasil kali frekuensi dengan titik tengah kelas. Jadi rumusnya seperti ini. X bar sama dengan sigma Fi XI bahagi N. Fi adalah frekuensi kelas, Xi adalah titik tengah kelas, sedangkan N adalah jumlah frekuensi. Ini tentu sangat sederhana. Ada cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan rata-rata sementara. Untuk rata-rata sementara, rumusnya adalah XS. Ini rata-rata sementara yang kita pilih dari titik tengah kelas. Kemudian ada panjang kelas. Kemudian ada sigma Fi Ci bahagi dengan sigma Fi. Nah, Ci ini adalah coding atau semacam penyederhanaan daripada nilai tengah. Sehingga nilai untuk mengalihkan Ci ini dengan
titik tengah kelas itu atau dengan frekuensi itu semakin kecil. Ini sebetulnya cara untuk memudahkan dalam perhitungan saja. Nah, untuk menghitung rata-rata dapat kita gunakan dua cara tersebut. Nah, kemudian yang kedua untuk menghitung median. Nah, untuk menghitung median sejatinya data diurutkan dulu dari data terbesar ke data terkecil atau sebaliknya boleh. Nah, karena kita bicara soal data yang sudah disajikan dalam daftar distribusi frekuensi, di mana dalam daftar distribusi frekuensi ini umumnya data sudah diurutkan dari data yang terkecil ke data yang terbesar berdasarkan kelas-kelas yang sudah ada. Jadi berdasarkan kelas-kelas yang sudah diberikan. Nah, dari sini kita tinggal mencoba menentukan posisi daripada nilai tengah tersebut atau median tersebut. Bagaimana caranya? Biasanya ditentukan berdasarkan setengah daripada jumlah data. Ya, yang namanya median seperti yang kita ketahui bahwa median adalah nilai tengah, berarti kecenderungan daripada nilai median ini ada di tengah-tengah. Artinya jika ada misalnya 80 data, berarti nilai tengah ini kemungkinan besar berada di data yang ke-40 atau data yang ke-40 ya. Itu adalah nilai median atau letak mediannya, bukan nilainya. Jadi letak mediannya itu pada data yang ke-40. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah untuk menentukan nilai median, itu median sama dengan tepi bawah ya, atau di istilah lain disebut batas kelas ya. Jadi batas bawah kelas. Kemudian ditambah dengan panjang kelas, kemudian dikali dengan setengah N dikurangi FI bahagi FI. FI besar ini, kapital ini menunjukkan nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi jika ada kelas median, maka frekuensi kelas sebelumnya inilah FI. Kemudian FI ini adalah frekuensi kelas median. Berikut, bagaimana kalau kita menghitung modus? Nah, modus juga dapat dihitung dengan cara yang hampir sama dengan median. Tetapi kita juga modus ini adalah nilai yang paling sering muncul. Untuk menentukan kelas modus, kita harus melihat kelas yang paling tinggi frekuensinya. Nah, maka di sanalah kemungkinan besar terletak modusnya. Sehingga nilai modusnya dapat dihitung dengan merujuk atau mengacu kepada kelas tersebut. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah MO atau modus sama dengan tepi bawah kelas modus. Ya, saya sebut tepi bawah. Kita juga menyebut batas bawah kelas modus ya. Tetapi ini merepresentasikan subjek yang sama. Kemudian ditambah panjang kelas dikali D1. D1 ini adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Kemudian D2. Jadi bahagi D1 ditambah D2. Yaitu D2 ini adalah selisih kelas modus dengan frekuensi setelah frekuensi kelas modus. Jadi selisihnya, jadi frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Nah, ini tadi 3 rumus yang dapat kita gunakan untuk menentukan nilai ukuran pemusatan. Nah, mari coba kita terapkan ya, kita terapkan dalam kasus yang telah kita siapkan. Misalnya kita punya data sebagai berikut. Jadi data ini sudah disusun dalam daftar distribusi frekuensi sebagai berikut. Ini ada kelas ya, menunjukkan usia. Ini tepi kelas. Ada beberapa di buku ini ada juga disebut dengan batas bawah. Kemudian ini titik tengah kelas dan ini frekuensi. Nah, bagaimana menentukan titik tengah kelas? Sebetulnya sederhana, yaitu silahkan Anda jumlahkan saja ini batas kelas. Jadi 20 tambah 16 bahagi 2. Jadi 20 tambah 16 berarti 36 bahagi 2 berarti 18. Ini juga berlaku untuk kelas berikutnya, titik tengah kelas berikutnya. 25 tambah 21 bahagi 2. Ya. Dan seterusnya. Jadi ini tambah 30 tambah 6 dapat ini bahagi 2. Oke. Baik. Selanjutnya frekuensi. Frekuensi ini sudah ada dari soal ya, tentu sudah ada. Tinggal kita jumlahkan.
Nah, sekarang kita bagaimana menghitung rata-rata dengan menggunakan rumus yang pertama tadi. Nah, rumus yang ini. Nah, yaitu sigma Fi ini dikali Xi titik tengahnya. Maka kita cukup mengisi kolom yang kelima yaitu Fi Xi. Nah, dapat dari mana? Dikali ini. 19 Fi kali 18. Ya. Jadi 19 kali 18 jelas adalah 342. Lalu 15 dikali 23. Nah, 15 dikali 23 itu adalah juga 345. Jadi ini dikali ya, ini dikali. Kali ini. Ya. Kemudian juga ini 28 dikali 21 dapat ini. Oke. Demikian seterusnya sampai di sini silakan dikali 38 kali 9 dapat ini. Setelah itu ini dijumlahkan ya. Jadi Fx-nya dijumlahkan. Nah, sehingga kita perolehlah hasilnya sebagai berikut ya. Jadi jika dijumlahkan hasilnya 2145. Nah, ini kita masukkan pada notasi sigma Fixi. Nah, kemudian jumlah frekuensi juga kita masukkan ke nilai n. Nah, selanjutnya setelah sudah kita masukkan kita peroleh ini. Jadi 2145 bahagi 80 hasilnya adalah 26,81. Bagaimana? Udah ya? Ya. Nah, kita lanjut pada contoh yang kedua, yaitu dengan menghitung nilai rata-rata dengan menggunakan rumus yang kedua ya, dengan menggunakan rata-rata sementara. Ya. Nah, pertama, kolom yang harus Anda sediakan atau komponen yang harus Anda sediakan mulai dari kelas ya tentu saja ya, tapi kelas, titik tengah, kemudian frekuensi, lalu CI. Nah, CI ini adalah saya sebut tadi coding. Nah, gimana rumusnya? CI ini ditentukan dengan terlebih dahulu menentukan rata-rata sementara. Jadi kita harus menentukan dulu rata-rata sementaranya. Nah, dari mana kita menentukan nilai rata-rata sementaranya? Kita boleh memilih dari titik tengah kelas yang ada ini. Kita boleh memilih 18, boleh. Kita boleh memilih 23, kita boleh memilih 28, kita boleh memilih 33. Kita juga boleh memilih 38, terserah. Ya. Nah, tentu pemilihan ini bergantung pada pertimbangan utamanya adalah bagaimana agar nilai hasil perkalian FIC ini bisa lebih sederhana. Artinya semakin kecil nilainya semakin bagus. Tentu oleh karena itu tentu ada pertimbangan-pertimbangan di dalam memilih titik tengah kelas. Itulah kira-kira pertimbangan yang paling mudah. Nah, sekarang misalnya saya memilih 28. Jadi pada kasus ini saya memberi contoh 28 sebagai rata-rata sementara. Jadi 28 sebagai rata-rata sementaranya. Karena 28 sebagai rata-rata sementara, maka setiap titik tengah kelas ini saya kurangi dengan 28. Jadi setiap titik tengah kelas berdasarkan rumus ini, yaitu XI dikurangi XS bahagi 5 atau bahagi panjang kelas. Ya, jadi rumusnya saya tulis dulu ya. Jadi rumusnya itu untuk CI ini ya, maaf ini. Sorry. Ya, ini rumusnya ya. Jadi dia CI itu ya XI ini kita kali dengan kurangi dengan XS. Nah, ini dia. Kemudian bahagi P. Nah, ini rumusnya. Nah, sehingga dari rumus ini kita peroleh ini 18 dikurangi 28 itu adalah min 10 ya, bahagi 5 dapat min 2. Selanjutnya berikutnya juga ini 23 kurangi 28 bahagi 5 min 1. Jadi prinsipnya semua nilai tengah ini dikurangi dengan 28. Nah, ini 28 dikurangi 28 0 ya, 0 bahagi 5 tentu 0. Jadi P ini panjang kelas, 5 ini panjang kelas. Ini 20 kurangi 16 4 tambah 1 5 ya. Oke, berikutnya
33 kurangi 28 bagi 5 itu 1, 5 bagi 5 1 ya. 38 bagi 28 10 bagi 2 itu 2 bagi 5 2 ya. Oke. Nah, setelah kita sudah mendapatkan nilai CI, tinggal kita kalikan saja. Jadi ini dikalikan saja 19 kali min 2 ya. Jadi ini tinggal kita kalikan saja. 19 kali min 2 min 36, 15 kali min 1 min 15, 20 kali 0 dan seterusnya itu sama dengan 0 ya. 16 kali 1 sama dengan 16, 9 kali 2 sama dengan 18. Oke. Nah, setelah ini sudah kita jumlahkan ya, jumlahkan hasilnya ini 19 ini ya, ini 19. Nah, kemudian frekuensi juga kita jumlahkan. Nah, ini sehingga angka penting yang sangat menentukan nilai rata-rata itu di sini ada 3 ini ya, 19 min 19 80 terus 28 sebagai rata-rata sementara. Nah, tinggal kita masukkan angka-angka ini pada rata-rata sementaranya. Pada rumusnya. Jadi kita masukkan ini min 19 diganti ini FICI ya sebagai jumlah dari FI. Kemudian 80 adalah N ya, atau sigma FI. Kemudian rata-rata sementaranya di sini. P adalah 5. Nah, ini 5 itu dapat dari sini. 25 30 ya, kurangi 25,5. Atau 30 kurangi 26 tambah 1. Nah, kalau semua angka-angka yang dibutuhkan sudah ada, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Nah, masukkan ke dalam rumus. Kalau kita masukkan dalam rumus, hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi ini 28 tadi dari sini. 5 adalah dari P, 30,5 kurangi 25,5, 5. 19 min 19 dari sini. 80 dari sini. Nah, hasilnya adalah 5 kali min 19 min 95 bahagi 80. Min 95 bagi 80 min 1,19. 28 dikurangi 1,19 hasilnya 26,81. Nah, bandingkan hasilnya dengan cara yang pertama ya. Dari cara yang pertama juga kita peroleh hasilnya sama ya. Jadi hasilnya sama ini hasilnya. Nah, hasilnya sama. Oke. Nah, demikian anak-anak sekalian hasil daripada cara menentukan rata-rata dengan menggunakan dua rumus ya. Jadi rumus yang pertama dengan menggunakan hasil kali frekuensi dengan nilai tengahnya. Kemudian cara yang kedua dengan menggunakan rata-rata sementara. Nah, demikian untuk menghitung nilai rata-rata. Nanti kita lanjutkan pada video selanjutnya agar video ini tidak terlalu panjang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.